Bocan. Tuan Snow, siang ini jadwal Anda survei rumah yang baru saja Anda beli untuk kejutan ulang tahun Nyonya Juliet. Segera siapkan mobil saya. Tuan akan menyetir sendiri? Ya, Baik, Tuan. Papa, Celo mau ikut. let's go. Celo diam-diam ya, jangan bilang sama mama. Oke. Celo. Selamat siang. Selamat datang Tuan Snow. Saya Zoe, agen properti yang ditugaskan hari ini. Mari kita mulai dari ruangan utama. Perasaan apa ini? Hawanya lembab banget ya. Iya, maklum Tuan, udah lama gak ditempatin. Papa dengar gak? Ada dede bayi nangis. Gak ada suara apa-apa. Mari Tuan, kita ke lantai atas. Kenapa Celo? Tadi ada tante masuk ke sana. Hah? Kok gak bisa dibuka? Maaf Tuan, tapi kunci kamar ini hilang. Mencurigakan. Pa, Celo aus. Yuk kita cari minum. Bu, beli. Kau pemilik baru rumah di ujung itu ya? Iya bu. Haiya, kenapa kau beli? Kau tidak cari tahu dulu apa? Emangnya kenapa bu? Rumah itu dulunya bekas praktek bidan aborsi. Apa? Aska, cepat ke sini. Anda memanggil saya, Tuan? Tolong bantu saya dobrak pintu kamar ini. Baik. Tempat apa ini? Kenapa menyengat sekali baunya? Astaga. Sempol ayam. Wah, koper kalian berdua kembaran ya? Cie. Ya lo cuma lain di gambar doang. Coba lihat dalamnya gimana, sama nggak? Langsung aja kita buka koper Celo, guys. Ayo kita angkat. Jadi koper Celo ini punya 3 tingkat masing-masing di sisi kiri dan kanannya. Totalnya ada 6 baris, guys. Kita dapat spidol, krayon, pensil warna, pen warna, stabilo, cat air, dan perlengkapan mewarnai lainnya. Totalnya sampai 133 piece. Oke, sekarang gantian giliran aku buka koper aku nih guys. Kita dapat buku gambarnya juga. Sama kayak koper Celo, koper aku juga punya 3 tingkat masing-masing sisi kiri dan kanannya. Jadi totalnya ada 6 baris guys. Kita dapat spidol, krayon, pensil warna, pen warna, stabilo, cat air, dan perlengkapan mewarnai lainnya. Totalnya sampai 133 piece. Oh, itu ternyata ada yang beda loh isinya. Oh iya ya, kalau dibandingin barengan baru kelihatan. Hah, kotak pensil kita? Kok mirip? Deh, bisa gitu. Cie. Duh, mana dulu ya Smiggle pula kotak pensil anak sultan. Bikin jantung Cia nggak aman. Nah, kalau yang itu Celo nggak punya. Siapa bilang? Nih buat kamu. Hah? Ini kan Cry Baby. Kok kamu bisa nemu yang mirip sih? Cie, kapelan terus nih. Tim Cry Baby. Ayo kita unboxing Cry Baby dari Axel, guys. Sumpah nggak ngerti lagi sih Celo kenapa bisa mirip banget ya. Terus di bagian belakangnya ada resleting gitu. Oh iya, ini kan earphone case. Oh, gemoy banget. Makasih Axel. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam Snow. Malam. Hai Celo. Halo. Silahkan. Kejadian ini gue alamin waktu gue lagi survei rumah yang baru gue beli di kawasan pusat Jakarta. Celo ikut papa soalnya bocan. Berangkatlah kami berdua ke tempat itu. Sampai di sana kita langsung disambut sama agen propertinya. Mantap. Begitu pintu utama terbuka, hawa lembabnya emang terasa banget. Terus Celo bilang, "Papa denger gak?" Dengar apa? Ada dede bayi nangis. Tapi nggak ada suara apa-apa sih, mungkin perasaan dia aja. Oke. Kita telusurilah seluruh sisi rumah, sampai tiba-tiba Celo berhenti di sudut ruangan. Ngapain? Tadi ada tante kakinya berdalam masuk ke dalam loh. Serius? Gue coba buka, tapi nggak bisa. Gue tanya doang ke agennya. Dia bilang kuncinya hilang. Kok? Celo haus, jadi kita beli minum di warung terdekat. Belum sempat gua mesen, penjaga warungnya nanya, "Bapak ya pemilik baru rumah di ujung?" Terus? Dia ngomong sambil bisik-bisik, katanya rumah itu dulu bekas praktek bidan aborsi. Apa? Lo gak lagi bercanda kan Snow? Gua telepon anak buah gua buat datang bantuin dobrak pintu kamar yang terkunci tadi. Dan ternyata di dalam sana masih ada beberapa ranjang pasien, box bayi, serta peralatan medis yang biasanya digunakan untuk proses persalinan. Selamatkan aku dan bayiku. Oh ya Tifa, kamu udah kerjaan permat belum? Suara lu kenapa ya Juliet? Harusnya aku yang nanya Tifa, suara kamu yang menggelegar kayak geledek itu kemana? Tadi gue habis dari dokter sih, terus kata dokternya gue disuruh vokal rest, jadi gak boleh teriak-teriak. Alah, bohong kamu Tifa. Bilang aja kamu mau cabar ke cowok-cowok kan? Ya
Nah, suratnya lihat sendiri. Jangan cari perkara deh, gue sabit juga tuh bibir. Udah Tifa habis rusak kita suara lo kalau dipaksa. Loh, Snow, suara kamu? Astaga, kamu sakit juga ya, Snow? Tifa, Snow, mendingan kalian berdua istirahat, jangan terlalu banyak ngomong dulu. Iya, apaan sih kalian lebay tau nggak? Cuma sakit tenggorokan doang aja kok. Justru bagus dong suara jadi serak-serak becek kayak Mimi gini. Bisa saingan sama mahal ini. Apa cuma Mimi ya cewek yang paling cocok jadi penyanyi? Aduh, patah lagi depan gua. Sabar, Tifa, sabar. Hai Mimi, lo tuh lebih cocok tidak mengisi suara Dora Cemong. Ih, Mimi siapa? So, buat kalian yang nanya kenapa suara aku jadi gini, tadi aku habis dari dokter dan aku didiagnosa kalau pita suaraku tuh lagi mengalami inflamasi, pembengkakan gitu. Dan cukup serius karena kalau memang masih mau dipaksa, pita suaraku bisa rusak. Dan konsekuensi paling buruknya itu adalah aku bisa kehilangan suaraku selamanya secara permanen. Ini aku ada catatannya kalau kalian nggak percaya ya. Dokternya tuh bilang kalau aku harus vocal rest, terus dilarang teriak-teriak dan berbicara keras, sama terakhir dilarang banyak ngomong. Jadi ya maafin kalau misalnya ntar durasi dramanya bakal jadi pendek-pendek, dan maafin juga kalau suara aku berubah gitu untuk sementara waktu, karena kayaknya aku bakal istirahatin vokal aku dulu. Ya doain aku cepat sembuh ya guys. Thank you. Ser, aku udah di depan rumahmu. Oke, ntar ya aku keluar. Wah, cantiknya. Iya, itu rambutmu kenapa belum kau atur? Lah ini udah kok, udah rapi juga. Masa udah gitu aja? Sudah enak begini, Bahmon. Gak bisa, gak bisa. Udah, ayo masuk ke dalam lagi. Sini ku aturkan, masih lama juga waktunya. Jangan aneh-aneh ya, Mon. Bucan balakmu. Iya, Bah, orang mau dirapiin kok. Oh iya, ada anting atau jepit rambutmu nggak? Ada. Nah, kenapa kau nggak pakai? Susah Bapak pasang sendiri, Mon. Nggak rapi. Aku nggak bisa pasang. Kan bisa minta pasangkan sama mamahmu. Ais, mamaku tuh pasangnya nggak betul, Bahmon. Masa jepit rambut pasangnya di hidung? Asli, malu bet aku, Mon. Kutumperin betul kok, nanti awas ya. Gak apa-apa, Bah, cantik kok. Siapa nih Mon? Anak baru kah? Kirain kau bakal sama Serena. Hah, maksudnya? Ini Serena di sebelahku. Hah? Mana? Sebelah mana? Nggak usah kok begitu. Patahkan betul airmu tuh. Hah? Sumpah? Kau Serena? Lah kok? Beku. Nak, tolong nak. Mak, kenapa? Pangeran S sudah muncul. Hah? Cepat sembunyikan tandamu. Emang ini apaan, Mak? Tanda itu artinya cuma kau yang bisa mencairkan kutukan beku Pangeran S dengan sentuhanmu. Dari Snow untuk Juliet. Cece sama Ko Snow pacaran. Itu. Cece kan tahu aku suka sama dia. Beku. Loh, sini biar Cece. Jangan pegang-pegang aku nggak sudi. Adek, kok bisa? Adek, kalau batas waktunya habis yang beku bisa. Koit dong. Pagi Juliet. Pagi. Beku. Loh, aku? Share. Makasih Juliet. Iya, bisa gawat dunia kalau begini terus. Aku harus segera menemukan Pangeran S. Pangeran S. Jangan-jangan Snow. Gak mungkin. Jangan mentah-mentah pacar lo belain. Pikir deh, namanya aja Snow. Artinya kan salju. Iya juga sih, aku harus adil. Tapi masa dia? Snow, aku mohon hentikan semua ini. Aku nggak ngerti apa maksud kamu. Aku gak nyangka kamu sejahat ini. Maafin aku, Snow. Beku. Kamu siapa? Juliet. Dia Frost, kembaran Snow. Pangeran S yang sesungguhnya. Apa? Lihat deh. Wih, mau dong seduhin atu yang beng-bengnya. Ini bukan buat diminum. Lah terus? Ada yang mau bikin kerupuk pakai ini, Ceh. Hah, kerupuk? Gak salah. Bagaimana caranya? Gampang, setrika mana, Ceh? Nih, Pertama siapin 2 lembar kertas, tapi kita bakal pakai satu dulu. Taruh terus ratain. Pakai jarum buat bolongin. Tusuk-tusuk sambil kasih jarak. Jangan rapet-rapet dan terlalu banyak, yang ada terbocor lagi. Kalau udah tinggal tutup pakai kertas yang satunya, terus setrika deh. Sok gosok-gosok. Jangan lupa dibalik ya guys. Tutup lagi, lanjut sok gosok-gosok. Diamin bentar, terus angkat deh. Nanti dia bentuknya bakal gepeng kayak gini nih guys. Ayo kita taruh kulkas dulu. Karena penasaran, aku juga ikut coba bikin, tapi pakai beng-beng nih guys. Kira-kira berhasil nggak ya? Kalau udah beres dibolongin, tinggal tutup terus disetrika aja kan. Oh iya kata Ade tadi jangan lupa dibalik. Sip, cakep. Sok gosok-gosok jadi apa? Prok. Sama kayak Ade guys, gepeng dong. Taruh kulkas dulu. Kalau udah dingin, ayo kita gunting sama-sama. Robek plastiknya dan lepasin pelan-pelan ya guys. Teksturnya udah jadi padat dan keras gini. yang punya aku agak tipis gitu guys. Sumpah takut banget patah. Untung aman. Patah dikit nggak ngaruh lah ya.
markinya. Garing dan rasanya creamy banget guys, enak. Tes kriuk guys. Beh, ini coklatnya sih mantap.